Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Levina, dan rekan saya, Surya Laksana Priyadi, akan sedikit menjelaskan materi tentang unsur-unsur konseling yang terdiri dari konselor, klien, dan hubungan antara konselor dan klien. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian dari konselor. Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling. Tugas dari konselor sendiri yaitu membantu klien melakukan konseling dalam menghadapi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh klien, terutama masalah yang berat-berat. Dalam dunia pendidikan, seorang konselor ini biasa disebut dengan guru BP atau guru BK. Tugas dari guru BK atau BP ini tidak hanya membantu mengatasi masalah yang dialami peserta didik, tetapi juga membantu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik, seperti pengembangan belajar, pengembangan akademiknya, seperti itu, dan juga memberikan layanan bimbingan dan konseling dengan baik. Untuk selanjutnya, pengertian dari klien. Klien adalah orang yang sedang bermasalah dan orang yang diberi bantuan oleh seorang konselor dalam menghadapi suatu permasalahan tersebut untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Tugas dari klien di sini itu mencari, mendapatkan sebuah solusi untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut. Karakteristik dari klien sendiri itu biasanya si klien ini belum mampu untuk mengatasi masalahnya, masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Terus belum bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, belum bisa mengaktualisasikan diri, dan belum mampu mengambil keputusan sendiri. Dan harapan si klien ini datang menemui konselor itu untuk bisa mendapatkan jawaban, mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialaminya itu. Jadi tugas dari konselor di sini itu hanya untuk memberikan solusi, bukan menyelesaikan masalahnya, tetapi hanya memberikan solusinya saja. Dan yang bertugas untuk menyelesaikan masalah itu ya tugasnya klien sendiri. Jadi sudah mempunyai peran dan tugas masing-masing antara konselor dan klien. Untuk yang selanjutnya, hubungan antara konselor dan klien akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang hubungan antara konselor dan klien. Konselor itu apa? Konselor itu adalah orang yang memberikan masukan atau nasihat, dan untuk konseling itu untuk klien yaitu orang yang meminta bantuan bimbingan, seperti mempertanyakan sesuatu hal-hal yang perlu ditanyakan tentang psikologi, seperti itulah. Lalu hubungannya apa antara konselor dan konseling? Hubungan mereka itu kan sebagai kayak pasien sama dokter gitu kan. Jadi yang satu datang karena ada masalah, satunya membantu. Dan dalam hubungan konselor dan konseling itu perlu dibangun apa yang namanya suatu hubungan. Hubungan seperti apa? Pertama itu kita itu harus, ya kalau bisa sih saling bertatap muka, soalnya biar saling kenal dan biar enak gitu waktu ngomongnya. Waktu memberi pendapat juga kan enak kalau misalnya langsung ketemu. Terus juga untuk untuk hubungan antara konselor dan klien itu seharusnya itu ya diciptakan, kalau bisa itu diciptakan suasana yang enak gitulah. Jadi biar waktu misalnya ada masalah, jadi kan konselornya juga enak. Dan juga untuk klien
klien itu kalau bisa, jika misalnya memiliki masalah itu harus terbuka sama sang konselor tersebut. Mengapa harus terbuka? Dikarenakan jika misalnya ada informasi atau informasi atau sesuatu yang belum jelas, itu akan berakibat fatal terhadap penyampaian pendapat. Akan terjadi sesuatu yang tidak pas seperti itu loh. Jadi kan kalau misalnya seperti itu juga akan terjadi masalah yang baru. Jadi untuk klien kalau bisa itu jika misalnya memiliki masalah dan ingin menjalin hubungan kepada konselor untuk menanyakan sesuatu, diperlukan apa yang namanya respect lah, ya respect. Jadi kalau misalnya itu kliennya itu kalau bisa bicara apa adanya, ya kalau bisa masalahnya apa, ya itu ngomongnya apa, biar nanti konselornya juga enak kalau misalnya mau memberikan suatu pendapat atau suatu masukan dan tidak menimbulkan sesuatu yang berakibat fatal terhadap masalah yang dialami dari klien tersebut. Dan juga untuk konselor, jika misalnya ada masalah yang sekiranya dia itu belum terlalu memahami, ya seperti kan budaya yang bisa saja kalau misalnya yang kliennya itu orang luar Jawa seperti Sumatera atau Kalimantan, dan juga ternyata konselornya itu orang Jawa, kan beda. Nah, jadi kalau misalnya beda gitu kan mungkin daerah sana itu keras, terus daerah Jawa ya seperti inilah. Nah, jadi kan kurang pas gitu. Lah, jika ada masalah seperti itu, untuk menjalin hubungan yang lebih bagus lagi, jika bisa menyelesaikan masalah dengan cara bersama-sama. Jadi tidak kayak semua itu klien bawa masalah terus kasih ke konseling, "Kilo masalahku Barno." Lah, kalau misalnya kayak gitu kan ya namanya beda budaya, juga beda watak juga kan kalau misalnya beda daerah kayak gitu. Jadi ya dijalanin bareng-bareng aja, itu juga kan bisa menjalin keterkaitan hubungan lebih rengket gitu kan kalau misalnya jalannya bareng-bareng. Soalnya kalau misalnya kalau terjalin hubungan antara konselor dan klien, kalau misalnya sudah jalin hubungan terus tidak kayak informasi atau suatu masalahnya tidak sepenuhnya valid, atau sang klien nggak mau kasih tahu semuanya, itu kan berakibat fatal banget. Jadi ya sebagai konselor juga kalau bisa memberi kata-kata yang sekiranya bisa membuat percaya sang klien tersebut, biar sang klien itu rasanya tuh oh berarti orang ini kayaknya bagus bener gitu loh. Jadi kan membuat rasa percaya itu loh untuk menjalin hubungan yang lebih terikat lagi biar enak gitu. Dan juga kalau misalnya sudah terjalin hubungan yang enak, nanti kan masalah juga sebisa mungkin secara maksimal bisa diselesaikan secepat mungkin. Ya mungkin dari saya itu, mohon jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.